Salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat kebaikan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya dari Bapak Gembala. Kedatangan saya dalam rangka diutus oleh Ketua MD untuk memimpin rapat wilayah 19 Flores Barat. Yang disampaikan, saya pernah ke sini, kalau tidak salah ulang tahunnya Kia. Jadi sudah lama saya ke sini. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita akan baca dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-6. Kita baca satu ayat saja dan kita akan melihat penjelasannya selanjutnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan, terima kasih banyak, silakan duduk. Tema khotbah yaitu tema khotbahnya aku tak perlu ingin. Tuhan adalah gembalaku, aku tak perlu ingin. Mazmur 23 ini merupakan mazmur yang sangat favorit, ayat yang sangat favorit. Biasanya awal tahun dan akhir tahun juga kita mengambil ayat-ayat. Biasanya kalau dapat Mazmur 23 senang, dapat Mazmur 23. Karena Mazmur 23 ini seringkali dipakai dalam acara-acara seperti kalau mau pindah rumah, khotbah di persekutuan doa, atau syukuran, juga pada waktu pemakaman atau kematian. Ayat ini sangat berkesan. Saya sampaikan tadi pagi bahwa ada satu film yang dibintangi oleh Charles dan Caroline Ingelis berjudul The Lord is My Shepherd. Mereka sepasang suami istri yang belum punya anak. Dan pada hari tuanya mereka dikaruniai anak. Tetapi anak ini meninggal. Di kuburan mereka tidak menangis minta Tuhan memberikan kekuatan atau lain sebagainya. Tetapi mereka bergandeng tangan dan mengucapkan Mazmur 23 ayat pertama sampai ke-6. Bagus juga bagi kita, di rumah kita, di usaha kita atau dalam persoalan kita ucapkan Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Nah, kita lihat dalam ayat ini merupakan suatu pengalaman, dilatar belakangi oleh pengalaman pribadi Daud sebagai seorang gembala anak Isai. Seorang anak yang mengembalakan kambing domba ayahnya, hanya 2-3 ekor. Dalam pengalaman menjadi gembala, kemudian diangkatlah suatu kalimat yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, yang pertama King James Version mengatakan The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak membutuhkan sesuatu. Lalu dalam New International Version dikatakan The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Dipakai kata be yang memiliki arti tidak berbeda jauh. Saya tidak kekurangan gitu. Saya selalu dicukupkan karena Tuhan gembala. Nah, kata shall ini dalam grammar kalau kita itu adalah modals auxiliary atau suatu kalimat yang di kembarnya itu will, I will, they will. Nah, I shall dan we shall itu adalah kata yang menunjukkan kewajiban. Kata yang menunjukkan janji. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris berarti Tuhan gembalaku, dia berjanji, dia akan memenuhi kebutuhanku.
Dia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, dalam frasa kedua, bahasa asli Alkitab, dipakai kalimat dalam bahasa Ibraninya Mismor le David, ini sebenarnya Yehwa, tapi kan tetragramaton Yahudi tidak boleh disebut YHWH. Itu kena hukum Keluaran 20, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Sehingga pakai Adonai. Adonai Roi Lo Eksa. Frasa kedua ini dikatakan aku tidak perlu ingin. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak perlu ingin. Aku tidak perlu ingin. Nah, dalam ayat ini berbicara suatu ungkapan hati yang tulus daripada Daud. Sebagai seorang gembala, menempatkan diri sebagai domba. Domba itu adalah binatang yang tidak punya alat untuk menyerang atau membentengi dirinya dengan pertahanan-pertahanan senjata seperti binatang-binatang lain. Dia sangat lemah. Sehingga supaya jangan jadi mangsa serigala atau binatang buas, dia akan berkumpul. Dan untuk mencari makan, minum, dia butuhkan orang lain atau gembala untuk bisa menuntun dia. Domba sangat lemah. Dalam pengalaman Daud ketika dia menceritakan kepada Raja Saul pada waktu dia menghadapi Goliat, dia bilang apa? Ketika singa datang, dia pukul singa itu sampai mati. Dia robek mulutnya, beruang. Sehingga dia ambil ilustrasi suatu hal ini sebagai gambaran bagi dirinya. Ketika aku dalam bahaya, Tuhanlah penolongku. Dia menyegarkan jiwaku. Dia memberikan kekuatan, memberikan kenyamanan, memberikan suatu kecukupan. Nah, Bapak saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, frasa yang kedua yang tadi katakan, aku tak perlu ingin. Betapa indahnya saat kita ada dalam suatu frase, suatu kedekatan seperti ini. Ini merupakan suatu visualisasi kedekatan Daud dengan Allah yang terlalu dekat. Contohnya beginilah, kita tiba-tiba diambil oleh gubernur atau bupati untuk menjadi karyawan atau menjadi orang tetap di dalam rumah jabatan itu atau raja. Kita tidak kekurangan. Nah, Daud menggambarkan Allah itu sampai suatu level di mana dikatakan bahwa Tuhan gembalaku, aku tak perlu ingin. Mau ingin, gak sempat tuh. Gak bisa lagi. Karena aku punya gembala yang sangat baik. Yang tidak pernah membiarkan aku sendiri. Yang selalu mengetahui apa yang kubutuhkan. Bapak saudara-saudaraku, disinilah suatu pergumulan yang seringkali dialami oleh manusia. Yaitu namanya kebutuhan dan keinginan. Want and need. Jadi kita harus mengerti dulu, harus jelas antara kebutuhan dan keinginan. Not everything we want is a need. Tidak semua yang kita butuhkan adalah keinginan. Bapak saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita, begitu banyak keinginan yang menjadi prioriti kita. Keinginan untuk berhasil. Itu tidak salah. Tetapi yang ditandaskan oleh firman Tuhan di sini, ada hal yang perlu kita harus tahu. Itu dimulai dari Kejadian 4 ayat 7. Ketika Habel dan Kain mempersembahkan korban. Lalu korban Kain tidak diterima. Hatinya jadi panas. Mukanya kecut, mukanya marah. Allah berkata, hai Kain, bukankah kamu berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Tetapi engkau harus berkuasa menaklukkannya. Kau harus berkuasa menaklukkannya. Kalimat ini adalah kalimat yang muncul pada waktu manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Dan 28. Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menguasai seluruh ciptaan dan menaklukkan. Jadi menaklukkan itu Kain disuruh menaklukkan dirinya. Karena ada sesuatu yang ada dalam dirinya. Yaitu dosa sudah mengintip. Apa itu? Dalam terjemahan bahasa Ibrani dipakai suatu kalimat
yang lebih jelas yaitu tesukato. 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 Ada di sini. Tesukato. Ini berarti desire atau keinginan. Keinginan. Tidak mungkin dosa itu punya mata mengintip. Tapi saat kita marah, saat kita menginginkan atau kita mau orang lain itu punya kita, maka namanya keinginan. Dalam Keluaran 20 kalau kita baca 10 hukum Taurat. 10 hukum itu ada ditulis jangan mengingini. Nomor berapa? 10. Jangan mengingini rumahmu sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini ladang sesamamu dan sebagainya. Jangan mengingini. Bapak saudara-saudaraku, Allah menegur Kain. Ternyata dosa Kain ini adalah dosa asal yang diturunkan oleh orang tuanya. Ketika Kejadian pasal 3 ayat yang kelima. Kita Kejadian 3 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga sampai kelima dan 6. Ular yang merupakan manifestasi daripada iblis datang menggoda Hawa. Nah, ini persoalan yang perlu kita pelajari karena ketika dalam Alkitab tidak pernah dikatakan dosa Hawa. Pernahkah ditemukan dosa Hawa? Dosa Adam. Dosa Adam yang dipersoalkan. Kenapa? Karena Kejadian 2 ketika Allah menjadikan Hawa diambil dari tulang rusuk Adam, maka Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Yang menjadi persoalan, kenapa terjadi suatu Kenapa Hawa bilang, Tuhan bilang semua boleh kita makan, tapi satu hal ini, buah ini tidak boleh kami raba. Terjadi kesalahan informasi. Ini kesalahan informasi. Dulu ada pengerja di tempat saya di Opa bilang namanya Minggus dari Alor. Minggus. Ada kios di depan namanya Ama Ruben. Pergi Ama Ruben. Dia langsung lari. Lari. Sampai sana. Kembali lagi. Om, tadi om suruh apa ya? Kok om bolong beta bolong om lu supigi. Jadi saudara-saudaraku, informasi yang salah. Sehingga Hawa bilang, raba aja tidak boleh. Lalu saudara-saudaraku ular bilang, kamu tidak mati. Kamu tidak mati. Tetapi pada waktu kamu makan, Allah tahu. Kamu akan jadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan jahat. Fenekmah. Fenekmah itu menarik. Hawa melihat buah itu menarik. Bukannya menarik, menggiurkan hati. Waduh, buah ini. Padahal sama dengan buah-buah lain. Lalu dikatakan sedap, membuat keinginan dan berhasrat. Emangnya buah-buah lain tidak ada ingin kok? Saya bilang, loh kan kita jadi bertanya. Jadi keinginan yang dimuncul dari Hawa ini bukan karena lapar, bukan. Bedakan. Bukan karena dia tidak makan, tetapi ingin menarik. Jadi seperti Allah loh. Yang dalam filsafat Yahudi, ya saudara-saudaraku, dia pakai kata kitset bin tiot. Kitset bin tiot ini adalah ingin jadi sama seperti Allah. Jadi kalimat filsafat Yahudi itu bukan satu buah yang dimakan. Tapi banyak. Ambil banyak-banyak. Lalu dalam kitset bin tiot ini seperti mencabut akar pohon. Dia cabut akar pohon ini lalu dia makan. Supaya apa? Supaya jadi seperti Allah. Ini dosa yang diturunkan oleh ular ini, Lucifer. Yesaya pasal 14 kan. Aku hendak menyemai yang maha tinggi. Nah ini merupakan keinginan. Kitset bin tiot. Bukan hanya sekedar lapar, bukan. Tetapi keinginan untuk jadi sama seperti Allah. Yesus pernah berkata, berjaga-jagalah dan berwaspada terhadap segala ketamakan. Orang Jawa bilang gelojo. Kalau bahasanya Pak Troy itu balalas. Rakus.
Tidak mau satu, cukup satu. Sudah punya istri tidak cukup, mau 2, 3. Sudah punya suami tidak mau 1, 2, 3. Mana ada batasan pemenuhan kebutuhan manusia? Tidak ada. Manusia selalu ingin terus. Kalau tidak percaya pergi mall. Ah, itu toh. Wih, lihat sana sini. Waduh, ini bagus sih. Beli. Ini bagus sih, beli. Ingin. Nah, Bapak saudara-saudaraku, Raja Daud katakan, aku tidak perlu ingin. Aku tidak perlu ingin. Karena Tuhan adalah gembalaku. Yang tadi saya katakan bermakna bahwa dia telah mencapai titik terdekatnya dengan Allah. Pernahkah kita alami titik terdekat dengan Allah sehingga kita kata, Tuhan, aku bersyukur, aku sudah punya semuanya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 9 saya boleh ingat dikatakan bahwa barang siapa ingin kaya, ia akan terjerat. Saya baca di sini masih ingat ayat itu, dikatakan demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka yang ingin kaya tidak salah, saudara-saudaraku, karena Abraham tokoh yang kaya, Ishak tokoh yang kaya, Yakub kaya. Tetapi yang menjadi titik persoalan yang perlu kita pelajari saat ini adalah ingin kaya. Begitu banyak khotbah-khotbah yang seringkali merangsang jemaat untuk ingin. Seperti dipakai ayat lagi. Dipakai ayat yang Filipi 4 ayat 19. Nah, Filipi ayat 4, 19. Begitu banyak pengkhotbah yang mengkopas. Kopas itu copy paste. Saya mau baca seluruhnya. Ode theos mau plerosei pasan kreian umon katato platos auto en doxa en Kristus Yesus. Ayat ini sering dipakai oleh orang-orang yang merangsang jemaat untuk ingin Allahku akan memenuhi keperluan. Nah, ayat ini sangat menarik bagi kita. Kenapa? Dikatakan Allahku akan memenuhi. Plerosei itu seperti menambah. Jadi ini gelas kosong. Saya cek gelas kosong. Lalu saya isi. Jadi semakin penuh. Itu contohnya seperti itu. Plerosei, memenuhi, penuh. Enak kan? Masa gak mau? Menurut keperluan dan kekayaan di dalam kemuliaan Allah. Kekayaan dipakai kata plautos. Plautos ini menggambarkan suatu kekayaan yaitu material and spiritual. Bahkan dikatakan memenuhi bukan hanya keperluan kita, tetapi kata plerose itu adalah bisnis juga. Bisnis kita diberikan laba untung besar. Wah, ini kan sangat luar biasa. Tetapi begitu banyak orang tidak menyadari dalam kalimat pertama Allahku. Allahnya Rasul Paulus, Rabi Saul menulis. Kalau bahasa Ibrani Rabi Saul, Paulus mengatakan Allahku. Jadi ini juga pengalaman pribadi. Dia tidak menjadi rahasia bagi dia, baik itu kelimpahan, kekurangan. Dan satu ayat yang terkenal Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan, baik dalam kekurangan. Orang banyak lebih senang kelimpahan. Berlimpah, bersyukur, ya puji Tuhan. Begitu mengalami seperti COVID yang lalu. Waduh, susah. Rasul Paulus alami seperti itu. Tetapi pada akhirnya dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kekayaan Allah, baik material dan spiritual, diakhiri dengan kemuliaan, yaitu doxa, kemuliaan sesuatu yang akan datang. Kita seringkali mendengar Tuhan memberkati kamu. Tuhan memberkati kamu. Yang ada dalam pikiran kita berkat yaitu mengenai pasti kalau yang kuliah bisa lulus dengan
nilai yang bagus, bahkan cum laude, yang bisnis dia untung terus, yang wira swasta dia selalu berhasil. Tetapi kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Ibrani, dia pakai kata Yefarekeka Adonai. Yefarekeka Adonai. Ini kalimat sangat dalam. Kenapa? Yefarekeka, sores atau arti akar katanya yaitu bereka. Berek. Berek itu dari akar kata be, resi, dan kaf. Berek itu menyangkut lutut. Kenapa ada lagu tadi kita nyanyikan? Setiap lutut bertelut. Dimulai dari berek ini. Di mana dalam Yohanes 13, Yesus menjelang hari Paskah, menjelang kematiannya, dia mengambil kain, dia mengambil basi dan menaruh air, dan dia berlutut di kaki murid-murid, lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Berek. Petrus kaget, kok guru kok bisa begini? Rupa-rupanya inilah pekerjaan hamba, doulos. Hamba yang menyambut tamu lalu dicuci kakinya, karena di sana padang pasir, kotor. Masuk rumah dicuci kakinya dulu. Ini pekerjaan dilakukan Yesus, dia melututi dan dia membersihkan kaki murid-muridnya. Inilah namanya berek. Ketika katakan Yefareka Adonai, Tuhan melayani. Tuhan bersimpu dan melayani. Makanya dikatakan dalam Markus, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Lalu dia berkata bahwa kamu katakan aku guru dan Tuhan. Benar. Dan apa yang aku lakukan kamu pun harus melakukan. Artinya kita juga harus jadi mau melayani orang lain. Dalam berek ini memiliki suatu pengertian, dikatakan bahwa Tuhan akan melayani orang yang melayani Tuhan. Amin. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati kepada orang lain. Ingat Matius pasal yang ke-26, antara domba dan kambing. Apa yang dikatakan kepada domba? Sabarlah hai hambaku yang setia. Engkau telah mengerjakan hal yang kecil. Hamba ini bingung, aku kerjakan apa ya Tuhan? Ketika aku lapar kamu beri aku makan. Ketika aku telanjang kamu berikan aku bagian. Ketika aku orang asing kamu berikan aku tumpangan. Kapan Tuhan? Lalu apa Alkitab katakan? Ketika kamu berbuat sesuatu kepada saudaraku yang paling hina, itu engkau lakukan untuk aku. Kita sedang berek kepada orang lain, memberkati orang lain. Jadi bukan hanya ucapan, tetapi actionnya. Sehingga kalau kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Yang menghapus dosa isi dunia. Amton. Amton itu adalah domba yang indikasinya tidak ada salah. Domba yang siap diperkorbankan. Sacrifice. Domba yang akan menjadi korban. Domba yang suci tak bercela ini akan menjadi korban. Ini yang bisa menghapus dosa isi dunia. Karena berdosa adalah hutang. Hutang darah harus dibayar darah. Dan inilah anak domba yang dipersiapkan, yang lahir di Bethlehem. Bethlehem adalah Migdal Eder. Migdal Eder bukan hanya berita tentang kelahiran Yesus, tetapi disitulah ada domba yang dipersiapkan untuk dipersembahkan di Bait Allah Yerusalem. Dialah anak domba yang dipersiapkan untuk dikorbankan. Ketika dia melayani murid-muridnya, dia melututi, bersimbu dan melayani murid-muridnya. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa, amazing bagi Petrus. Luar biasa, guru bisa melayani kita. Bapak saudara-saudaraku, itu sebabnya kita mesti tahu bahwa kita adalah domba yang sesat. Yesaya 53. Kita ini pada umumnya domba yang sesat, yang mencari jalannya sendiri, mau sendiri, ego sendiri. Makanya sebagai gembala saya juga, ya jujur saja kadang-kadang untuk menghimpun orang itu susah. Saya ingat kata gembala saya di Malang, pendeta Yusak Chong, ini tetangga dengan Bapak Marlon. Untuk menghimpun itu tidak, untuk bercerai itu tidak susah, sangat mudah. Tapi untuk menghimpun membutuhkan waktu bertahun-tahun dan terus menerus.
Kita pada umumnya, kita pada dasarnya adalah domba yang sesat, yang mengambil jalan kita sendiri. Tetapi segala kesalahan kita ditimpakan kepada anak domba yang sesungguhnya. Sehingga berkat Allah dicurahkan melalui dia. Karena dia berkata, inkarnasi daripada Mazmur 23 adalah Yohanes 10. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Tidak mungkin akan masuk kandang, tidak mungkin akan keluar untuk menemukan padang rumput kalau tidak melalui pintu. Kalau ada gembala yang bukan melalui pintu, itu pencuri. Tetapi Yesus katakan aku pintu. Kenapa? Pintu konsekuensinya adalah apa? Mati. Karena binatang buas akan menyerang domba, dialah pintu. Bukan pintu seperti ini, tapi dia pintu. Sehingga untuk menyelamatkan domba-domba dia berikan nyawanya. Dia berikan seluruhnya. Yohanes 3:16 adalah merupakan ayat yang sangat luar biasa. Bapak saudara-saudaraku, sehingga kita kembali kepada Mazmur. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Lalu ayat yang keenam, kebajikan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan kemurahan. Kata kebajikan kemurahan ini memiliki arti yang luar biasa. Karena dikatakan di dalam rumah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Ibrani dipakai kata Ben Eden. Tetapi dalam suatu terjemahan Yahudi Rabbinik itu lebih menggunakan yaitu Gan Eden. Gan Eden itu memiliki pengertian yaitu di Taman Eden. Taman Eden. Karena orang Yahudi dalam filsafat Yahudi berpendapat bahwa manusia itu sebenarnya adalah fitrahnya di Eden. Kampungnya sebenarnya di Eden. Tapi karena dia berbuat dosa diusir. Gitu. Sehingga Mazmur 23:6 ini dikatakan dan aku akan diam, aku akan pulang, aku akan kembali ke dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat juga perlu tahu bahwa Tuhan bukan hanya mencukupi kebutuhan kita selama kita di dunia ini. Tetapi ada the world will come atau olam haba. Ada dunia Allah yang menyediakan Yerusalem di bumi ini. Yerusalem itu yang dijanjikan kepada Petrus. Yerusalem Kadasa. Suatu Yerusalem baru. Itu sebabnya ini yang dikatakan oleh Mazmur. Aku akan diam, aku akan pulang, aku akan kembali dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Alkitab selalu bicara mengenai 3 dimensi. Lalu, sekarang, dan akan datang. Nah, ketika Tuhan jadi gembalaku, maka aku tidak kekurangan di dalam dunia ini. Karena Tuhan melayani aku. Tuhan sedang menekukan lututnya dan melayani. Bahkan Tuhan bersimpu untuk melayani. Bukan sekedar melayani seperti orang-orang dalam orang Farisi, ahli Taurat, tapi dia berikan nyawanya. Dia berikan nyawanya untuk saya dan saudara. Dia pertaruhkan nyawanya habis-habisan. Kita ini sebenarnya bukan umat pilihan. Tetapi kita ini adalah anak adopsi. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita bukan bangsa Israel. Tetapi karena bangsa Israel menolak Yesus Kristus bahkan menyalibkan Yesus, maka keselamatan itu diberikan kepada saya dan saudara. Dialah Bapa yang sejati. Bapa kita yang setia. Untuk mengakhiri khotbah ini, saya mengundang para pemain musik maju ke depan. Mari kita baca sama-sama Mazmur ini. Mungkin di rumah kita tidak sempat sibuk dengan segala tugas kita. Saya mungkin mengajak kita baca Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Mama baca ayat kedua, dan terakhir kita baca sama-sama ayat 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Silakan. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Haleluya. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Amin. Saat ini engkau mungkin mengalami suatu titik terendah dalam hidup rohanimu. Engkau merasa, aku sedang mengalami persoalan, permasalahan. Ketahuilah, Bapa kita setia. Dialah gembala kita yang baik. Dia tidak pernah akan meninggalkanmu. Dia Allah yang baik. Kalau Tuhan adalah gembala kita, sebagaimana Raja Daud berkata, aku takkan kekurangan.